Pada tahun 1902, sebuah kekuatan baru muncul di dunia. Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau disingkat VOC, lahir. Ini bukan perusahaan biasa. VOC memiliki kekuatan untuk berperang, membuat perjanjian, dan mencetak uangnya sendiri. VOC mengincar kepulauan Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Timur. Wilayah ini menyimpan kekayaan yang luar biasa, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan merica, yang didambakan oleh seluruh Eropa. VOC bertekad untuk mengendalikan perdagangan ini, dan meraup keuntungan besar yang ditawarkannya. Kedatangan VOC menandai titik balik dalam sejarah Indonesia. Ini menandakan awal dari berabad-abad keterlibatan Eropa di Nusantara. Belanda, dengan kapal canggih dan persenjataan superior, dengan cepat menjadikan diri mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka membangun benteng, menjalin aliansi dengan penguasa lokal. Menuliskan anas kerdiring ke atas bedban situring fde. Rempah-rempah adalah sumber kehidupan VOC. Harta karun aromatik ini, yang hanya ditemukan di beberapa tempat di bumi, sangat berharga di pasar Eropa. Kayu manis, pala, dan cengkeh digunakan untuk membumbui makanan, mengawetkan daging, dan bahkan membuat parfum dan obat-obatan. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah, mengendalikan pasokan dan harganya. Untuk mencapai ini, VOC menggunakan kombinasi diplomasi dan kekuatan. Mereka menandatangani perjanjian dengan penguasa lokal, memberi mereka monopoli atas produksi rempah-rempah. Namun, perjanjian ini sering dilanggar. VOC terpaksa melakukan kampanye militer untuk menaklukkan penduduk pulau yang memberontak dan melindungi sumber rempah-rempah mereka yang berharga. Kepulauan Banda, yang terkenal dengan pala, menjadi contoh tragis dari kekejaman VOC. Belanda membantai dan memperbudak sebagian besar penduduk asli untuk mengamankan cengkeraman mereka pada perdagangan rempah-rempah. Untuk memperkuat kehadiran mereka di wilayah tersebut, VOC membutuhkan pusat kegiatan. Pada tahun 1919, mereka merebut pelabuhan Jayakarta dari Kesultanan Banten. Mereka menamainya Batavia, sesuai dengan nama nenek moyang orang Belanda, dan mengubahnya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Batavia menjadi markas besar operasi VOC di Asia. Pelabuhan Batavia ramai dengan aktivitas. Kapal-kapal datang dari seluruh penjuru dunia membawa perak dari Amerika, tekstil dari India, dan porselen dari Cina. Semua ini ditukar dengan rempah-rempah yang membuat VOC begitu kaya. Kota ini dengan kanal dan bangunannya yang megah, menjadi simbol kekuasaan dan kemakmuran Belanda. Kedatangan VOC di Nusantara memiliki dampak yang besar pada politik lokal. Perusahaan dengan cepat menyadari bahwa mengendalikan perdagangan rempah-rempah berarti mengendalikan para penguasa yang memerintah daerah penghasil rempah-rempah. VOC menggunakan strategi memecah belah dan menguasai, mengeksploitasi persaingan antar kerajaan untuk keuntungan mereka. Mereka menjalin aliansi dengan penguasa tertentu, memberi mereka senjata dan dukungan militer dengan imbalan konsesi perdagangan dan pengaruh politik. Ini sering berarti memihak satu kerajaan melawan kerajaan lain, memicu konflik yang ada dan mengacaukan wilayah tersebut. Seiring waktu, pengaruh VOC tumbuh, dan banyak penguasa Indonesia merasa semakin terikat pada tuntutan perusahaan. Kehadiran VOC tidak hanya membawa perubahan ekonomi dan politik, tetapi juga budaya. Belanda membawa bahasa, agama, dan adat istiadat mereka ke Nusantara. Meskipun VOC terutama berfokus pada perdagangan, kedatangan mereka mau tidak mau menyebabkan pertukaran dan bentrokan budaya. Bahasa Belanda menjadi bahasa administrasi dan perdagangan di banyak daerah. Kekristenan, khususnya Calvinisme, diperkenalkan, dan beberapa orang Indonesia masuk agama Kristen, seringkali di bawah tekanan. VOC gestur baru, praktik pertanian, dan hierarki sosial. Dampak dari perubahan ini kompleks dan beragam, menyebabkan asimilasi dan perlawanan di antara penduduk Indonesia. Bagian 6. Kerusuhan dan perdagangan, pemberontakan dan tantangan terhadap dominasi VOC. Kekuasaan VOC jauh dari tanpa tantangan. Perusahaan menghadapi perlawanan sejak awal. Penguasa lokal, yang tidak senang dengan campur tangan VOC dalam urusan mereka, dan monopoli mereka atas perdagangan, sering memberontak. Pemberontakan ini, yang sering dipicu oleh kebencian terhadap eksploitasi dan penindasan VOC,
menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap otoritas perusahaan. Salah satu pemberontakan yang paling terkenal dipimpin oleh Trunojoyo di Jawa pada akhir abad ke-17. Trunojoyo, seorang pangeran Jawa, menggalang berbagai kerajaan melawan VOC dan sekutu mereka, menimbulkan ancaman serius bagi kekuasaan mereka. Meskipun VOC akhirnya berhasil menghancurkan pemberontakan tersebut, hal itu menyoroti kerapuhan kendali mereka dan kebencian mendalam yang dipendam oleh banyak orang Indonesia. Bagian 7. Keretakan pada fondasi, korupsi dan hutang melemahkan VOC. Terlepas dari keberhasilan awalnya, dominasi VOC mulai berkurang pada abad ke-18. Sejumlah faktor berkontribusi pada penurunannya, tetapi korupsi dan salah urus memainkan peran yang signifikan. Ukuran perusahaan yang besar dan operasinya yang kompleks membuatnya sulit untuk dikendalikan. Pejabat yang tamak, ingin memperkaya diri sendiri, terlibat dalam korupsi yang meluas, menyedot keuntungan, dan melemahkan stabilitas keuangan perusahaan. VOC juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dari kekuatan Eropa lainnya, terutama Inggris, yang ingin mendapatkan bagian dari perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Bagian 8. Akhir dari sebuah era kejatuhan VOC. Pada akhir abad ke-18, VOC hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Terlilit hutang, dilemahkan oleh korupsi, dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat, perusahaan yang dulunya perkasa itu berada di ambang kehancuran. Pukulan terakhir datang selama Perang Napoleon ketika Belanda diduduki oleh Prancis. Pada tahun 1799, pemerintah Belanda secara resmi membubarkan VOC. Aset dan liabilitasnya diambil alih oleh negara. Kejatuhan VOC menandai akhir dari sebuah era dalam sejarah Indonesia. Setelah lebih dari 2 abad, perusahaan yang memiliki pengaruh besar atas Nusantara itu tidak ada lagi. Bagian 9. Warisan yang campur aduk, bayangan panjang VOC di Indonesia. Warisan VOC di Indonesia kompleks dan beragam. Di satu sisi, perusahaan membawa perubahan signifikan dalam perdagangan, politik, dan budaya. Mereka menghubungkan Nusantara dengan ekonomi global, dan meninggalkan warisan infrastruktur, bahasa dan pengaruh budaya yang masih terlihat hingga saat ini. Namun warisan ini juga terkait dengan eksploitasi, kekerasan, dan penindasan. Pengejaran keuntungan VOC harus dibayar mahal bagi banyak orang Indonesia. Kebijakan mereka menyebabkan penggusuran, perbudakan, dan penghancuran ekonomi lokal. Kekuasaan VOC meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di Indonesia, membentuk sejarah dan identitasnya dengan cara yang mendalam,